warahmatullahi wabarakatuh. Salam setrum. Ya, kami dari jurusan D3TI Universitas 11 Maret Surakarta akan mempresentasikan hasil dari tugas rangkaian listrik, yaitu dengan judul alat pengusir tikus. Ya, ini tugas ini tidak saya kerjakan sendiri, ini tugas kelompok dengan kelompok kami. Saya Angga Prasetya Budi, saya Andesta Putra, saya Andri, saya Anissa Asmaranti, saya Nastia Girin, saya Andrina Tasyadi. perlu sobat ketahui bahwa frekuensi suara yang bisa didengar oleh binatang sebenarnya bermacam-macam tergantung dari jenis binatang itu sendiri. Lalu bagaimana dengan tikus? Batas frekuensi yang mampu didengar oleh tikus antara 1000 Hz sampai 100.000 Hz. Dengan bekal pengetahuan ini kita bisa mengusir tikus dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Gimana cara membuatnya? Yaitu yang alat komponen-komponen tersebut. Yang pertama yaitu ada resistor 1 yang bernilai 1K 1 kilo. Resistor kedua bernilai 15 kilo. Resistor ketiga yang bernilai 15 kilo. Kapasitor pertama yang bernilai 1 nanofarad. Kapasitor kedua yang bernilai 1 microfarad dengan tegangan 16 volt. Kapasitor 3 bernilai 10 nanofarad. Kapasitor 4 bernilai 220 nanofarad. Kapasitor 5 bernilai 1000 microfarad dengan tegangan 16 volt. Dioda 1 sampai 4 yaitu sama, yaitu 1N4002. Kami menggunakan IC NE555. Trafo step down 6 volt dengan jumlah tegangan yang akan diterima 200 mA dan speaker yang berbentuk corong. Berdasarkan range frekuensi, gelombang suara dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu infrasonik antara 1 Hz sampai 20 Hz, yang kedua akustik 20 Hz sampai 20.000 Hz yang bisa didengar oleh manusia, dan ultrasonik yang yaitu lebih dari 20.000 Hz. Perlu sobat ketahui bahwa frekuensi suara yang didengar oleh binatang sebenarnya bermacam-macam, tergantung dari jenis binatang itu sendiri. Lalu bagaimana dengan tikus? Batas frekuensi yang mampu didengar oleh tikus antara 1000 Hz sampai dengan 100.000 Hz. Dengan bekal pengetahuan ini kita bisa mengusir tikus dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Nah, sebenarnya rangkaian sederhana yang kami buat ini mengeluarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 50 kHz. Rangkaian ini akan mengganggu tikus-tikus dengan frekuensi 50 kHz yang ditimbulkan, sehingga tikus-tikus akan berlarian dan menjauhi tempat yang telah dipasangi rangkaian ini. Namun tidak akan mengganggu pendengaran manusia. Masih ingat kan tentang range frekuensi yang bisa ditangkap telinga manusia? Komponen inti dari rangkaian ini adalah IC NE555 yang berfungsi sebagai timer dan kombinasikan dengan 2 resistor dan kapasitor yang akan menghasilkan frekuensi 50 kHz. Komponen pendukung yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, cukup murah dan mudah didapatkan di toko-toko elektronik. Dalam beberapa hari setelah pemasangan alat ini secara terus-menerus dapat dilihat hasilnya. Tikus-tikus akan pergi hijrah ke tempat lain. Prinsip kerjanya secara sederhana dari rangkaian ini adalah sebuah osilator yang mengeluarkan gelombang ultrasonik pada kisaran frekuensi 20 sampai 40 kHz. Gelombang ultrasonik yang dihasilkan tidak akan terdengar di telinga manusia, tetapi akan sangat mengganggu sekali bagi telinga tikus. Base frekuensi lalu dimodulir dengan sinyal 50 Hz yang didapat dari frekuensi tegangan jala-jala PLN melalui kapasitor C4 untuk menghindari tikus menjadi kebal terhadap alat ini, sehingga akan dihasilkan ayunan frekuensi antara 20 sampai 40 kHz secara periodik. Ya, saya akan langsung mempraktekkan cara kerja alat tersebut. Pertama ya, langsung colokan aja ya. Ya, ini silakan. Ini hasil dari. Ya, kenapa alat ini bunyi? Karena kapasitor ini yang merah ini, kalau kelompok kami menggantinya dengan 10 nanofarad yang sebetulnya 1 nanofarad, agar apa? Suaranya ini terdengar oleh manusia. Karena jika 1 farad itu menimbulkan gelombang ultrasonik, sedangkan kita tidak bisa mendengarnya. Jadi kita tidak tahu alat tersebut bekerja atau tidak. Jadi kita menggantinya dengan kapasitor bernilai 10 nanofarad, yang itu C1 kapasitor yang pertama, yang ini yang merah ini.
Yang ini sebenarnya adalah 1 nanovar. Oke, penggunaan dari alat ini yaitu alat ini bisa didengar oleh tikus dengan radius 200 meter. Ya, untuk menempatkannya agar efektif dan efisien, alat ini bisa ditempatkan di sudut-sudut ruangan agar dapat menjangkau radius 200 meter tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa D3TI FMIPA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu badan. Oh, diri tahu deh. Materi.